Oke teman-teman semua, baik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas tentang ya hari esok ya teman-teman ya. Besok nih hari Senin jam 9 pagi diadakannya pra peradilan ya untuk Ibu Mimin, Arigi dan Abi. Di sini teman-teman akan terjawab semua ya teman-teman nanti. Terjawab apa Bang? Yaitu terjawab tentang penetapan Bu Mimin, Arigi atau dan juga Abi ya. Penetapan bahwasanya mereka ini apakah nantinya akan ditahan ataukah enggak gitu atau dibebaskan kan kayak gitu. Nanti kan di sini ada tuntutan ya dari pihak Bu Mimin menuntut tentunya nanti dari kuasa hukumnya, apakah ini pasti langsung ditanya ya ke pihak kepolisian. Ini di gugatannya tentunya ya dipertanyakan tentang barang bukti ya. Kan diragukan nih kenapa kliennya tidak ditahan-tahan, kalau mau tahan, kalau emang ada bukti tahan dong, berkata gitu kan ya. Ini mana buktinya, pasti minta kayak gitu kan ya. Mana dua alat bukti yang membuktikan bahwasanya klien kami itu harus ditahan gitu kan. Saya pasti mereka akan bilang ini tidak tidak lengkap ya untuk bukti-buktinya. Terbukti bahwasanya ini tidak ditahan-tahan, dan nanti pihak kepolisian langsung langsung akan membuktikan tuh, buka yang namanya bukti-bukti yang ada, sehingga di situ ya nggak tahu ya apakah nanti akan tercengang atau enggak, ataukah nanti justru malah sebaliknya gitu kan, apa pihak kepolisiannya nih yang memang terlalu terburu-buru menetapkan sebagai tersangka gitu kan. Jadi memang di sini ada dua kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan cuma dua gitu kan ditolak atau diterima gitu ya. Kalau misalkan memang diterima, ya sudah, kemungkinannya itu ya ini bisa bebas gitu kalau misalkan Pak Roman ini kuat gitu ya. Bang, apakah nanti misalkan diterima, apakah kasus ini akan selesai gitu ya? Jadi teman-teman, sekalipun nanti ini peradilannya pun diterima sekalipun, itu tidak mempengaruhi namanya nanti persidangan ya teman-teman, belum tentu. Karena nanti kalau di persidangan nanti tentunya akan dikeluarkan bukti-bukti semuanya. Kalau ini biasanya kalau untuk peradilan hanya masalah prosedural gitu kan, mungkin kan ini pihak kepolisian mungkin dianggap terlalu cepat gitu kan, atau bukti-buktinya kurang kuat atau kayak gimana kan gitu, itu kan yang diragukan. Tapi di sini bisa dilihat dari Kombes Pol Ibrahim Tompo sangat percaya diri ya teman-teman, bahwasanya beliau ini terlihat sangat senang malah ya, bahwasanya ini para tersangka melakukan yang namanya pra peradilan. Di sini beliau bilang malah bagus untuk menguatkan penyidikan. Seolah-olah kayak kayak tikus masuk jebakan gitu teman-teman. Jadi sudah masuk jebakan, misalkan ini udah masuk, kalau misalkan ini suatu jebakan, sama aja nanti namanya Pak Roman ini menggiring kliennya masuk ke dalam jebakan dari ini ya pihak kepolisian, sehingga akan memberatkan dia lebih nanti di persidangan nanti gitu. Jadi makin berat perjuangannya, makin sulit untuk memenangkan persidangan, karena di peradilan pun juga tentunya pihak kepolisian akan membuktikan bahwasannya ada dua alat bukti yang kuat, sehingga Bu Mimin, Arigi dan Abi harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan kalau memang sudah kuat, nanti otomatis kan hakimnya ini cuma ada satu ya. Hakimnya cuma ada satu, agar lebih efisien memang aturan seperti itu, dan nanti hakimnya ini akan menetapkan ya, bahwasanya nanti Bu Mimin tentunya dan juga Arigi dan Abi akan ditahan jika memang sudah ada bukti yang kuat. Inilah penentuannya. Kita akan mendapatkan suatu informasi di mana bahwasanya ini sudah seharusnya, jika kepolisian memiliki bukti yang kuat, Bu Mimin akan ditahan dan juga Arigi juga Abi. Sebaliknya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan memang di sini diduga kepolisian terlalu cepat ya mengambil suatu keputusan bahwasanya tersangka ini sudah ditetapkan gitu kan ya,
namun belum ada nih bukti yang sangat menguatkan. Tentunya mereka akan terbebas dari yang namanya status tersangka gitu ya. Namun walaupun mereka nantinya juga terbebas dari status tersangka, di sini kan ada yang namanya Pak Yosef ini masih dalam kondisi ditahan. Nanti persidangan pun tetap ada. Nanti kalau misalkan memang ada suatu bukti-bukti yang kuat dan juga dari ada pengakuan dari Pak Yosef gitu kan, ya tentu sama aja gitu ya, nanti semuanya bakal kena juga, bahkan oknum-oknumnya bakal kena, apalagi kalau oknumnya sudah berbicara gitu ya. Misalkan oknumnya yang dari Arif dan segala macam dan oknum yang lain mulai berbicara dan menyebutkan suatu nama, misalkan disuruh Pak Yosef, udah habis gitu ceritanya. Dan Pak Yosef mau nggak mau nanti ya buka suara, semuanya bakal kena gitu, maupun itu keluarganya Ibu Mimin, Darigi dan Abi. Jika memang di situ ada keterlibatan sesuai kata-kata Danu, ya semuanya bakal kena. Itu menurut gue ya teman-teman. Silakan teman-teman berkomentar. Semalaman dari jam setengah 10 sampai jam setengah 9 pagi. Jadi bagaimana keterangan Danu menyatakan kalau Arigi adalah seorang pelaku dan bagian dari pelaku. Ini jelas terbantahkan dengan keterangan Fadil dan Ramdan. Kita uji nanti di persidangan siapa. Sekarang pertanyaan begini, lebih percaya saksi yang tidak terkait sama sekali atau keterangan Danu yang sejak awal mengarah? Ini yang menjadi pegangan kita. Makanya kita meyakini bahwa jawaban-jawaban klien kami, Pak Yosef, Arigi, Bu Mimin dan Abi, itu menyatakan tidak benar. Kayak di Pak Yosef ada pertanyaan dari kurang lebih dari nomor 66 sampai 80 sekian, itu pertanyaannya adalah apa benar? Ya jelas Pak Yosef menjawabnya adalah tidak benar. Apa benar ada di TKP? Apa benar melihat Bu Mimin, Arigi dan Abi? Apa benar bertemu dengan Danu, menjemput Danu? Itu jawabannya tidak benar. Yang benar gimana, Bang? Yang benar, Pak Yosef pada malam hari itu ada di rumah Bu Mimin. Sama seperti keterangan awal tidak berubah. Itu yang pertama faktanya. Kedua, boleh tanya Bu Dewi yang pemilik di sebelah ruko itu memberikan keterangan bahwa pada kurang lebih jam 9, jam 10 atau jam 11-an ada suara, jam 10 lah, ada suara grendel rolling door diturunkan. Artinya betul dikuatkan dua keterangan Fadil dan Ramdan yang ketika dijemput dari lapang oleh Arigi, kemudian mereka beli makanan dan kopi, baru mereka masuk ke dalam konter handphone. Dan semenjak setengah 10 malam sampai jam setengah 8 lebih, itu tidak keluar lagi. Jadi bagaimana keterangan Danu mengatakan Arigi ada di TKP? Ketika Arigi tidak ada di TKP, berarti siapa? Ya kan? Saya akan lebih percaya keterangan saksi daripada keterangan Danu yang sejak awal ngarah.